Buton Tengah merupakan kabupaten di Sulawesi Tenggara yang berdiri sejak tahun 2014. Untuk bisa sampai ke Buton Tengah, kalian bisa menggunakan penerbangan dari Jakarta menuju Makassar, lalu transit untuk melanjutkan perjalanan ke Bau-Bau. Dari Bau-Bau, kalian bisa menggunakan taksi untuk menuju ke pelabuhan Jembatan Batu. Dari sana, kalian bisa menggunakan speedboat ataupun kapal feri untuk menyeberang ke Buton Tengah. Perjalanan dari Bau-Bau menuju Buton Tengah dapat ditempuh selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Dan sampailah kalian di Buton Tengah. Selamat datang di negeri Seribu Gua, Buton Tengah. Saya Melissa Gilbert di sini akan menemani Anda dalam program VVIP Ramadan, dan kali ini kita akan membahas Buton Tengah yang dikenal sebagai negeri Seribu Gua. Artinya gua-gua yang ada di sini akan sangat indah dan juga cantik. Selain itu, pantai mereka juga dikenal dengan pantai-pantai yang indah dan juga menarik. Saya tidak sabar sekali nih untuk melihat bagaimana keindahan gua, pantai, dan tempat-tempat wisata lainnya. Tapi selain itu juga kita akan mengupas secara langsung bagaimana UMKM yang ada di sini, transportasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Untuk itu, hari ini saya sudah berjanji dengan Bapak PJ Bupati Buton Tengah, yakni Bapak Muhammad Yusuf atau Bapak Joker. Kita akan langsung bertemu di dalam gua. Kalau gitu, yuk langsung kita masuk ke dalam gua. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Wah, ini kebetulan kita baru sampai. Oh iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya ini Pak Desa ini. Oh Pak Desa iya. sini. Oh ini sebelum kita masuk harus mengenakan helm. Oh ini ada helm, ada helm. Oh iya, boleh. Saya pakai juga kalau begitu ya. Ya, Oke, kalau gitu kita sambil lanjut turun kali ya Pak ya? Iya. Oke. Kebetulan saya juga lagi lihat-lihat tinjau ini. Oh iya, oke. Mari kita turun Pak. Wah, ini kita sudah berjalan kurang lebih berapa menit tadi Pak? Udah ada 10-15 menit ya masuk ke dalam ya? 15 menit. Tapi ini belum terlalu masuk aja, lihat di belakang. Wah, sudah indah sekali. Indah, ya? Indah sekali yang ada di sini begitu. Nah, saya dengar juga ini jadi salah satu Gua Latumehe ini yang terlengkap juga Pak. Betul tidak seperti itu? Memang ada apa di sini? Di sini ini dulu sejarahnya bahwa tempat pengambilan air pada zaman dahulu. Kebutuhan air minum yang untuk masyarakat pada saat itu. Nah ini tahun 2019 itu sudah dilakukan penelitian oleh ahli Kars Indonesia yang ada di Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Eko Haryono, menyatakan bahwa goa ini adalah goa yang terlengkap di dunia. Wow, ornamennya. Ornamennya, ya, begitu. Apa-apa yang tersedia di dalam sini, itu sudah sangat terlengkap. Jadi ini betul-betul menjadi daya tarik tersendiri khususnya untuk pencinta goa. Waduh. Ya, kalau mau datang lihat goa terlengkap, datanglah di sini. Wah, menarik sekali. Dan ini sebenarnya masih bisa jalan ke dalam lagi. Nanti banyak sekali hal-hal menarik lagi sebenarnya ya. Bisa kita lihat nanti di dalam lagi ya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Lalu saya dengar di atas ini ada danau juga. Ada, betul. Nah, itu gimana Pak? Danau itu terkoneksi dengan ini ya. Tapi kita belum melihat secara langsung yang ada di sana karena ini baru 200 meter. Masih ada kepanjangan lagi ke sana yang belum kita lihat. Nah, ini kita butuh lagi orang-orang yang melakukan ekspor ke dalam, ya. Tentu butuh kesiapan-kesiapan untuk bisa masuk ke dalam. Nah, ini butuh orang-orang yang memang profesional di bidang ini, ya.
mungkin masih nanti... panjang. Kita tidak tahu panjangnya sampai seberapa jauh. Ini baru 200 meter ini. Oh, ini yang baru sampai terjamah sama Betul. kita baru 200 meter, 200 tapi sebenarnya masih kemana-mana nih nanti. Masih kemana-mana. Belum ketahuan Belum seberapa cantiknya mungkin nanti di dalam. Mungkin ada hidden gem di dalam ya, seperti itu. Nah, Pak, kita juga ingin tahu bahwa ketika kita pergi ke lokasi ini, nah ini kan tadi kita lihat bagaimana jalannya gitu, lalu aksesnya untuk menuju ke dalam gua ini, saya lihat kalau yang saat ini kita lakukan tadi bisa dikatakan cukup terjal, Pak. Betul. Bapak setuju nggak seperti itu? Wah, Nanti kira-kira mungkin ada rencana apa, Pak, untuk ini, Pak? Untuk itu tahun ini saya memang merencanakan untuk membangun jalan akses ke tempat-tempat wisata khususnya goa. Nah, saat ini kita sudah akan membangun, insya Allah 2023 ini akan selesai. Ya, kita bangun kurang lebih, jarak tadi dilihat kurang lebih 500 meter. Ini akan saya bangun jalan akses yang tadinya tinggi akan kita cutting. Jadi, iya, karena kita tadi harus agak sedikit mendaki sedikit. Mendaki dan tinggi. Jadi saya harapkan nanti yang datang berkunjung di sini aksesnya bisa cepat dan tidak lagi capek. Untuk sampai ke tempat goa ini. Bisa nyaman di tempat sini. Ya, bisa nyaman di sini pastinya. Dan pastinya saya juga punya pertanyaan soal safety juga, Pak. Karena kan kita di sini pakai helm semua. Kebetulannya, apakah memang semua orang yang masuk ke sini nanti harus ditemani begitu mungkin oleh petugas di sini atau seperti apa nantinya? Lah, itu harapannya seperti itu supaya bisa lebih tahu ya. Tentunya kita pakai masyarakat yang ada di sini yang sudah mengetahui lebih jauh kondisi yang ada di dalam. Ya, sembari bisa menjadi guide lah, ya. Iya, gitu, betul sekali. Untuk demi keselamatan nanti sampai di dalam. Iya, gitu. Betul sekali. Dan jangan lupa mungkin pakai helmnya juga harus, nih. Wajib. Harus diingatkan. Karena tadi beberapa kali Bapak ini sempat kejedot kayaknya. Kejedot stalaktit di sini. Betul. Karena kebetulan lebih tinggi daripada saya, Pak. Betul. Tapi menarik sekali memang kalau kita masuk ke dalam gua ini melihat bagaimana stalaktit dan juga stalagmit yang masih aktif. Makanya warnanya putih seperti itu ya. Dan ini terjadi secara alami, ternyata dari zaman dahulu pun ada sejarahnya tersendiri yang digunakan oleh orang-orang di sini. Nah, selain itu tadi saya juga dengar katanya stalaktit yang ada di sini dulu juga digunakan sebagai itu untuk kuburan. Untuk batu nisan. Batu nisan. Betul. Itu gimana ceritanya, Pak? Lah, itu pada zaman dahulu memang masyarakat memakai tanda bahwa ada orang yang di situ ada kuburan. Batu nisannya itu dipakai dari jadi dipotong begitu ya? Potong. Dan itu ada ininya, ada kepercayaan juga untuk batu nisan tertentu. Itu untuk orang-orang yang punya kasta-kasta tersendiri. Nah, batu nisan jadi itu ada orang-orang tertentu yang menggunakan sebenarnya. Betul, gitu. Jadi ada batu nisan yang ukuran ya mungkin ya. Kalau pikiran saya itu karena sulitnya dicapai batu nisan itu mulai dipakai untuk kasta tertinggi misalnya seperti itu. Waduh, tapi untuk saat ini memang sudah tidak digunakan lagi ya? Nggak boleh lagi. Nah, karena ini memang masih alami dan harus kita lestarikan. Betul. Pastinya seperti itu. Oke, ini saya penasaran banget buat kita lanjut masuk lagi ke dalam. Pasti banyak yang lebih indah lagi daripada yang di sini. Tapi selain di goa ini nanti ajak saya juga dong, Pak. Katanya pantainya cantik di sini ya. Betul. Ada di sekitar sini pantainya. Oh, ada di sekitar sini juga pantai sini. Bisa nanti kita lihat. Sambil menunggu buka puasa. Oh, boleh banget. Kalau gitu kita lanjut ke pantai yuk, Pak. Boleh? Oke. Setelah ini saya masih akan mengeksplor apa saja yang disimpan oleh Kabupaten Buton Tengah. Tentunya tetap ditemani oleh Bapak Muhammad Yusuf karena masih banyak sekali keindahan-keindahan yang ada di negeri Seribu Gua ini. Sebelum saya melanjutkan perjalanan di Buton Tengah, saya berkunjung dulu ke rumah PJ Bupati Buton Tengah untuk mengobrol mengenai mau dibawa kemana sih Buton Tengah oleh Bapak Muhammad Yusuf ini. Assalamualaikum Pak Joker. Waalaikumsalam Bang El. Waduh, ini bagus sekali kantornya. Wah, iya. Kita ngobrol-ngobrol dong Pak, boleh ya? Boleh. Oke, yuk mari kita duduk dulu di sini kali ya Pak ya. Oke, silakan. Oke. Wah, nyaman sekali nih kantornya nih Pak di sini ya. Emang seperti ini ya kantornya di Buton Tengah ya? Iya. Wow. Memang seperti ini kita lagi kebetulan ini habis di rehab.
Oh, habis direhab juga. Pantesan ini warnanya juga terang sekali waktu kita datang ke sini, cerah sekali gitu, bagus banget. Seterang hatinya orang Buton Tengah. Wow, menarik nih. Tapi terkait dengan secerang tadi masyarakat Buton Tengah ini, kita juga pengen tahu Pak, visi misi Bapak di tahun 2023 ini kayak gimana sih untuk Buton Tengah sendiri? Ya, pada prinsipnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Saya mencoba untuk membangun Buton Tengah ini dari sektor pariwisata. Jadi visi saya adalah bagaimana membangun pariwisata yang berbasis koperasi dan UMKM. Mungkin pertanyaan saya di sini adalah untuk UMKM dan juga wisatanya Pak. Ini kan kita sudah ada di sini, kita sudah lihat langsung bagaimana gua-guanya yang cantik, lautannya yang indah, pantainya juga indah sekali. Cuman UMKM-nya kayaknya belum lengkap tuh Pak. Nah, ini mau dibuat apa nih nanti kira-kira? Boleh diceritakan ke kita? Jadi pada prinsipnya gini, kita punya potensi UMKM yang begitu baik ya, punya prospek ke depan yang baik, namun belum terkelola dengan baik. Betul. Oleh karena itu, saya mencoba untuk bagaimana membina UMKM ini agar bisa bersaing, ya, agar bisa lebih maju. Oleh karena itu, target saya ke depan adalah bagaimana kita bisa membuat industri. Tidak lagi pada tataran UMKM dan koperasi, tetapi dia bisa menjadi suatu industri. Industri yang lebih besar. Pak, untuk UMKM sendiri ini kan berarti ada beberapa hal yang mau ditonjolkan dari Buton Tengah ya. Tadi tenun, lalu juga ikan yang saya tahu, dan ada apa lagi nih Pak yang menarik lagi? Mente. Mente? Mente itu dari sini. Wah. Mente itu ada di Sulawesi Tenggara, itu pusatnya itu di Buton Tengah, di Lombe. Penghasilnya malah Penghasilnya ada di sini sebenarnya? Di sini sebenarnya tempatnya. Wow, nah ini kalau bisa diolah dengan baik dan dijual kepada turis-turis entah mancanegara ataupun domestik pasti bagus sekali. Nah itulah target saya, visi saya seperti itu. Jadi saya tidak hanya seperti saya sampaikan tadi, jadi kami tidak hanya untuk membuat UMKM, tapi targetnya menjadi industri. Industri di sini saya Pak. Industri perikanan, industri tenunan, dan industri mente. Jadi bagaimana mente ini kita tidak jual dalam bahan baku, tapi menjadi satu produk olahan. Oh, sudah jadi begitu berarti ya? Target saya seperti itu. Dan itu potensinya besar sekali. Karena kita punya lahan hampir seperempat ini ditubuhi mente semua. Menarik sekali. Nah, tadi kan juga ada hasil laut ya, seperti ikan, lobster, itu kan juga menarik sekali. Ini untuk ikan dan lobster akan seperti apa nanti UMKM-nya nih? Saya menginginkan nanti ini, saya sudah buka deadline menyampaikan bahwa saya mau Buton Tengah ini jadi kota lobster. Nah, karena kita kaya kan lobster di sini. Kenapa? Kita tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari bibitnya. Bibitnya ada di sini. Dan dia tumbuh berkembang jutaan tuh masuk. Kalau kita karena di sini kan terkenal dengan goa bawah laut. Disitulah tumbuh kembangnya lobster-lobster ini. Jutaan itu yang ada di situ. Nah, sehingga saya berpikir bahwa ini potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah, khususnya nelayan ya. Kita bisa lihat ada satu keramba di sini ya, ukuran 8 meter bujur sangkar, itu 1 tahun bisa menghasilkan 1 miliar. Coba bayangkan kalau kita misalnya membuat keramba berjumlah 1000, berarti 1 tahun bisa menghasilkan 1 triliun. Jadi memang UMKM di sini ini sebenarnya punya potensi yang cukup besar dan ini saatnya nih diwujudkan begitu ya Pak ya. Ya, target saya adalah pemberdayaan. Kita lakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu saya sudah buat edaran untuk supaya setiap desa melalui dana desanya untuk membuat keramba. Tadi kan UMKM sudah diceritakan Pak, bagaimana dengan untuk wisatanya sendiri? Karena kan disebut negeri 1000 goa. Betul. Memang ada banyak sekali nih goa-goa yang ada di sini gitu kan. Apa yang akan dilakukan untuk wisata goa dan juga pantai lah mungkin? Karena kan menyambung jadi satu Pak. Betul. Nah, jadi yang perlu dicatat bahwa goa bawah laut di dunia itu hanya ada 3. Yang pertama ada di Meksiko, yang kedua Florida, yang ketiga ada di sini, Buton Tengah. Inilah kekayaan kita, ya. Ini yang mau saya kelola untuk bisa menjadi potensi wisata yang
menjadi andalan daripada Buton Tengah. Tapi Betul. untuk jalan, infrastruktur itu sudah sejauh apa, Pak? Sudah, sekarang kita sudah mulai bangun ya. Tahun ini insya Allah udah selesai semua untuk ke tempat-tempat wisata itu. Wah, ini karena sangat penting ya, kalau jalannya agak rusak kan kita jadi malas gitu. Kalau jalannya bagus juga kita jadi semakin semangat gitu untuk mengunjungi, kalau bisa 1000 gua semuanya kita kunjungin ya. Jadi yang terpenting sekarang itu kan kita buat aksesnya dulu. Iya, biar betul. juga kita punya potensi yang besar, bagus. Kalau tidak ada akses, ya nggak ada gunanya. Betul. Nah, saya buat aksesnya. Jadi dia jalan beriringan ini. Ya, gitu. Jadi semuanya sedang dibangun dari tahun ini juga terus berjalan. Harus berjalan. Saya dengar juga ada program Pentahelix. Ya. Nah, itu bisa diceritakan kepada kami juga, Pak. Itu seperti apa nih programnya? Ya, jadi itu tadi saya punya visi adalah bagaimana membangun para wisata yang berbasis koperasi dan UMKM. Tentu ini melibatkan orang banyak ya. Kita bekerja sendiri, pemerintah bekerja sendiri tidak bisa ya. Kita punya potensi yang besar, tidak bisa bekerja dengan sendiri. Kita harus melibatkan orang. Salah satunya adalah dunia usaha. Dunia usaha juga tidak bisa bekerja sendiri, harus ada pemerintah. Ini harus semuanya gandengan tangan sepertinya ya. Di situ juga kita libatkan. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa potensi UMKM kita ini besar, tapi belum terkelola dengan baik. Benar. Oleh karena itu kita perlu edukasi. Saya perlu akademisi untuk bisa memberikan edukasi ini. Saya bekerja sama dengan universitas yang ada di sini untuk memberikan edukasi tentang bagaimana pengembangan UMKM yang ada di daerah kita. Ini yang saya lakukan. Nah, tentunya juga ini perlu promosi. Nah, saya perlu media. Wah, Kan gitu. betul. Ya, karena saya melalui media juga, saya mempromosikan ini semua. Gitu. Itulah yang saya bilang kok kolaborasi Pentahelix. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada dunia usaha, ada akademisi. Ini nih yang harus kita gandeng kolaborasikan, semuanya nih ya. semua. Harus saling bekerja sama untuk bagaimana bisa membangun daerah. Tentunya muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Ini kebetulan bulan suci Ramadan, kalau bisa kita sahur bareng, mungkin mumpung ada di sini. Oh, Sahur besok bareng. lah ya, Besok, besok pagi kita sahur bareng kalau gitu, Pak. Boleh. Penasaran juga sih kira-kira apa ya makanan bisa kesukaan Pak Jogar? merasakan masakan tradisional di sini. Itu ya? dia. Ya. Kalau gitu sampai jumpa besok pagi, Pak. Kita sahur bareng ya kalau gitu saya ya. harap harus datang ya. Oke, pastinya, Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Joker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Elisa. Iya, sahur bareng kita ya Pak ya hari ini ya. Oke, alhamdulillah. Udah ditungguin ya? Udah ditungguin. Oh ya udah, yuk. Janji. Iya bener banget. Wah udah disiapin semua nih ya Pak ya. Ya, ini untuk sahur silakan. Oke, saya duduk sini ya Pak ya. Monggo. Oh Bapak boleh samping saya Pak. Boleh. Wah menarik sekali ini. Ya. Makanannya ada bermacam-macam. Kalau sahur pasti seperti ini ya Pak ya. Ya, untuk sahur ini makanan tradisional dari Buton Tengah. Oh, tapi saya paling tertarik ini yang kuning-kuning, yang berkuah-kuah kan enak banget kayaknya untuk sahur gitu. Boleh diceritakan ini apa nih Pak? Ini ikan palumara namanya di sini. Oh. Ini dari ikannya ikan bobara namanya. Aduh, nggak sabar nih untuk langsung makan. Ya, silakan. Ibu, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, saya bawakan beras ini. Apa itu? Ini beras dikasih santan dibungkus daun pisang. Wah, belum pernah deh. Iya, belum coba pernah boleh nih ya. silakan coba. Dulu ya. Kita cobain ya, benar-benar saya mau coba yang itu Ibu. Iya. Saya ambil satu. Ya, tahu. Nah. Makannya yang banyak, Ini- karena ini sahur nih. Biar bisa bertahan seharian. Oh, iya betul. Dicontohin ini gimana cara makannya? Soalnya kayak lontong ya. Ya, makannya biasa kayak makan lontong sate itu. Oh, tapi memang bentuknya seperti ini. Oke, ini sambil saya buka namanya juga ya. Ya, ini gini. Oke. Ih, lengkap banget ya semuanya ada di sini. Oke, kalau gitu kita sambil icip-icip terutama untuk ikannya. Tadi kan Bapak udah ceritain. Ya, ikan palumara. Ini nih. Silakan. Parendis. Enak ini. Boleh nih. Saya ambil Ini di sini. makanan khas di Buton Tengah ini. Wow. Rata-rata keluarga yang ada di sini untuk sahur sering makan pakai ini. Wah, ini kuahnya jangan lupa nih berarti ya harus. Oh. Lanjut, Pak. Iya, silakan. Kita cobain dulu ya karena udah penasaran banget sama ikannya sih dari tadi. Boleh. Ini sumurnya nih. Wah, Bapak ambil semur juga. Iya. Saya tetap paling penasaran sama ikannya sih. Oh. Karena Di sini banyak ikan begini. Ikan segar.
Makanya saya sampaikan bahwa di Buton Tengah itu kaya akan ikan laut. Hasil laut ya, Hasil ikan laut. lautnya ini Iya. salah satunya. Oke, kita coba suapan pertama. Jangan lupa berdoa Masya dulu nih, Allah, Bapak Ibu. Oke, mari kita coba. Enak. Saya paling suka kalau misalnya masakan-masakan daerah gini, masaknya pintar, nggak amis sama sekali. Ini yang bikin selera makannya tuh makin meningkat gitu kayaknya ya. Ini makanan tradisional memang seperti ini, ya. Betul sekali Pak. Dan ini senang banget hari ini karena bisa sahur bareng. Iya. Tapi penasaran juga deh. Iya. Ini anak-anaknya pada kemana nih? Bapak, Ibu. Anak-anak saya Biasanya itu. kalau sahur rame-rame. Iya. Biasanya anak-anak datang kalau udah mau dekat Lebaran. Dan anak-anak saya itu semua ada di luar. Oh gitu. Ada berapa anaknya Pak? 3. Kelas saya ada 3. Yang satu udah dokter, Ini yang satu udah dokter, yang dua lagi masih Yang sekolah. 2, yang laki-laki Akmil. yang laki-laki di Akmil di Magelang. Oh, oke. Yang satunya lagi di Trisakti Kedokteran Gigi. Ya ampun, ini di mana-mana ya berarti ya. Mana-mana. Terpisah-pisah semuanya, tapi nanti terpisah-pisah. kalau udah Lebaran pasti ngumpul di sini. Ngumpul. Waduh. Seminggu sebelum Lebaran udah pada ngumpul. Wah, asik banget. Jadi kalau rame gitu. lagi rumah. Jadi rame lagi rumahnya. Tapi ini menarik juga kan Bapak Ibu ini sudah 26 tahun ya bersama ya. Iya, Aduh, ya ampun, senang banget deh. Boleh diceritain nggak dari Ibu dulu deh? Bapak romantis nggak sih? Ya. Ya, romantis. Romantisnya Kadang-kadang. Romantisnya gimana? Kadang-kadangnya gimana? Untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu saling percaya. Karena emang kegiatannya juga banyak ya? Iya. Ibu kegiatannya banyak, Bapak juga banyak kegiatannya. Banyak, ya. Ya, kebetulan saya pegawai. Iya, makanya betul. Kalau tidak saling percaya ya sudah. Selesai sudah. Itu intinya. Gitu. Kalau Bapak gimana? Memang aslinya romantis atau enggak? Gimana? Gimana Ya, nih? romantis. Kalau saya memang senang yang romantis. Oh, jadi ini rahasia awet 26 tahun menjalin hubungan bersama Iya. Ibu ya. Tapi Kalau- senang ya bisa sahur bareng seperti Iya. ini, gitu kan kumpul bersama. Oh, dan itu wajib. Oh, kalau sahur wajib, Wajib harus- hukumnya. harus- Terkecuali kita dipisahkan oleh kerjaan, yang satu kerja luar, nah itu tidak. Tapi kalau wajib sahur sama buka puasa itu wajib. Dan kalau bisa kita seharian bisa bersama. Tapi karena dibatasi oleh kerjaan dan waktu. Oke, kalau gitu kita lanjut makan lagi. Oke. Ya. Ya, silakan. Ini kan bakar, Mbak. Oh iya benar. Saya harus ngambil juga sih kayaknya nih. Ikan bakar. Coba semua. Coba semuanya harus nih. Biar tahu makanan khas Buton Tengah itu Betul. seperti ini. Dan masih Gitu. fresh lagi, Iya, waduh. fresh. Bapak hari ini ada kegiatan nggak yang bisa saya ikutin gitu nanti Pak? Oh bisa hari ini. Ada ya? Bisa, Oh, boleh, berarti nanti ikut boleh, ya? Boleh, nanti sama-sama kita jalan. Oke, kalau gitu, Pak. kita lihat. Sebelum saya melanjutkan perjalanan di Buton Tengah, Ibu Ira mau mengenalkan saya dengan kain tenun khas Buton Tengah. Saya dengar kain ini telah didesain sampai bisa dibawa ke fashion show di luar negeri. Tidak hanya guanya yang cantik, lautannya juga indah. Tapi selain itu, ada juga hasil kerajinan tangan yang juga sangat indah dan berwarna-warni. Kebetulan saat ini kain-kainnya dan juga gaunnya sudah ada di samping saya nih. Ini merupakan kain tenun khas dari Buton Tengah. Nah, ada cerita juga sebenarnya di balik dari indahnya gaun-gaun ini. Untuk itu, saat ini saya harus berbincang langsung bersama dengan Ibu PJ Bupati dari Buton Tengah, Ibu Ira di sini. Ibu Ira, boleh dijelaskan Ibu, ini karena cantik-cantik sekali, terutama kain-kainnya ya, warna-warni, dan ini mungkin bagi semua perempuan tuh langsung, ih aku mau yang itu, aku mau yang itu lah. Tapi kita harus tahu juga cerita behind the scene-nya, latar belakang dari tenun dari Buton Tengah ini. Apa sih yang jadi pembeda gitu dibandingkan dengan kain dari Buton sendiri? Yang membedakan motifnya saja. Karena ini yang dibuat ini pagar, cuma yang ini tangan dari tangan. Oh,
Oh, bagus sekali. Sama ini sama juga pagar. Oh, begitu. Dan ini dari kain yang indah seperti ini bisa menjadi gaun-gaun dan juga pakaian-pakaian jadi yang ini juga punya cerita sebenarnya di balik itu. Nah, saya dengar katanya ini sudah sampai ke Amerika. Waduh, bener atau enggak nih? Gimana nih ceritanya sampai dibawa ke Amerika tuh? Perancang David Kahudi menghubungi kami untuk kerjasama fashion show yang ada di Amerika bersama-sama desainer-desainer yang ada di Jakarta maupun di Bandung. Waktu itu mungkin ada cerita nggak Audi itu paling suka banget sama motif yang mana? Audi yang klasik yang begini-begini dia suka yang cerah-cerah. Oh, jadi mungkin bisa diceritakan yang klasik itu adalah yang cerah-cerah seperti ini ya. Oh, ini kalau mungkin kelihatan juga di kamera gambarnya itu mungkin terang begitu ya, menyala begitu ya. Dan ini ada warna-warni mulai dari biru, lalu ini emas dan juga ada warna merah. Nah, yang menarik juga bahwa sekarang itu fashionnya nggak cuma di mancanegara, nggak cuma di Amerika, tapi di Indonesia juga. Saya dengar ini kain-kainnya dibawa ke seluruh Nusantara sekarang. Bener nggak ini, Bukan Bu? Nusantara, Mbak. Mana Jakarta, aja nih? Harap Jakarta, masih Jakarta kemarin kita ikut Jakarta. Acara apa itu, Ibu? Itu desainer apa namanya fashion show juga. Oh, fashion show juga. Nah, baju yang dibawa yang mana? Apakah baju-baju ini yang ada di belakang saya ini juga turut dibawa? Ya, termasuk yang saya pakai. Oh, termasuk yang dipakai sama Ibu juga. Oh, ini juga yang klasik ya, Ibu ya? Sama ya, ikut dibawa juga ke Jakarta. Tapi untuk kain-kain ini juga dibawa ke daerah-daerah lainkah untuk diperkenalkan juga? Iya. Oh, begitu. Daerah mana saja Ibu yang sempat disambangi begitu bersama dengan kain indah ini? Oh, kemarin ke Jogja. Wah, nah terus ada cerita khusus nggak, cerita tersendiri nggak yang Ibu dapatkan gitu ketika pameran? Mungkin mereka apa namanya baru lihat tenunan begini pertama kali ya, mereka senang suka dengan karena memang berbeda sekali ya mungkin ya dengan tenunan-tenunan biasanya seperti itu. Karena memang kalau di Sulawesi khususnya di Buton Tengah ini saya lihat apalagi yang klasik ini cerah-cerah sekali semuanya. Nah, rencana ke depan Ibu ini kan saya melihat bahwa potensinya ini sangat baik sekali begitu untuk dikembangkan lagi, nggak cuma di Indonesia tapi ternyata bisa di mancanegara juga. Apa sih step ke depan, rencana ke depan, mau ditonjolkan di mana lagi? Ada negara lain lagi nggak? Boleh dong dibisikin, kita penasaran banget nih. Ya, rencananya bulan September mau ke Milan atau ke Eropa. Wow, ke Milan atau ke Eropa. Nanti akan buat gaun-gaun baru kah atau gaun-gaun gimana? baru. Udah dipikirin kira-kira motifnya akan pakai motif yang mana? Oh, belum terpikirkan sama sekali. Tapi yang pasti mungkin motif-motif klasik ini juga pasti akan masih tetap dibawa seperti itu ya. Oke, jadi kita mungkin nanti akan nantikan seperti apa gaun-gaun indah lainnya dari Buton Tengah ini, terutama dengan kain-kain yang cantik. Tapi saya di sini juga iri karena Ibu sudah pakai, saya juga pengen pakai rasanya. Boleh pakai, tasnya jangan dimiliki. Dipinjam berarti boleh ya, Bu ya? Iya. Oke, kalau gitu aku boleh coba sekarang kali ya, boleh. Ibu ya? Silakan. Oke, kalau gitu kita coba sekarang ya. Iya. Nih aku udah pakai, ini seperti yang ada di katalog ya Ibu ya, indah banget. Jadi nggak cuma bajunya aja, mungkin kelihatan juga di kamera warnanya menyala ya kan, dan juga dengan tenunnya ini yang tenun klasik ya, ini tadi ya, yang garis-garis seperti ini. Nah, terus mungkin ada juga topinya, ini juga menarik sekali. Ada cerita khususnya nggak ini Bu dari topi ini? Saya sambil lepas ya Ibu ya, karena bentuknya menarik loh. Nelayan dan petani. Oh, karena nelayan dan juga petani mengenakan topi ini ya. Jadi terinspirasi dari sana sehingga pada saat fashion show dibuat juga topinya seperti ini. Menarik sekali. Tapi saya bisa bilang ini bajunya memang bagus sekali dan ini nggak perlu fitting lagi tadi Bu. Langsung dicoba pas. Boleh bawa pulang ya abis ini ya Bu ya? Belum boleh. Karena mau masuk galeri. Harus masuk galeri dulu. Oke, tapi gini, kalau misalnya ada penonton Kompas TV di sini yang merasa wah bagus banget nih yang warna biru, yang warna hijau yang lagi dipakai, yang lagi dikenakan, boleh nggak kita membeli? Nah, kalau misalnya kita mau membeli mungkin kainnya saja seperti kain yang ada di sini, begitu, ataupun baju jadinya bisa kemana ini Bu? Dekra Nasda saja kalau ini. Oh, Dekra Nasda Buton Tengah ya?
karena ketuanya juga memang Ibu Ira sendiri begitu ya. Oke, jadi bisa langsung dihubungi seperti itu. Oke, nah jadi siapapun nih mungkin untuk para penonton juga yang merasa tertarik karena memang secantik itu dan saya bisa bilang ini cuttingannya juga bagus sekali karena sudah dipakai di fashion show kemana-mana ya saat ini dan kita harapkan nanti juga mungkin bisa ke negara-negara lain juga dan masyarakat Indonesia bisa lebih mengenal lagi dong pastinya. Karena saya baru kenal aja baru sekarang nih sayangnya nih dengan tenun khas dari Buton Tengah seperti itu. Setelah melihat kekayaan budaya dari Buton Tengah, Pak Joker mengajak saya untuk melihat UMKM yang menjadi salah satu andalan Buton Tengah, yaitu kacang metenya. Ini kalau nggak panas gini, ini bukan di Buton Tengah. Betul, ini udaranya panas dekat pantai lagi. Betul sekali. Tapi ini kebetulan saya diajak jalan-jalan lagi. Ini kemana lagi nih Pak? Ini kita lihat usaha UMKM Jamu Mente. Jamu Mente, oke. Kita agak merapat ke sini kali ya sambil melihat bagaimana proses yang tengah dilakukan di sini. Wah, ini sedang diapakan ini Pak kira-kira ini Pak? Bisa diceritakan ke kita? Ini dikupas hasil petikan yang hasil ditampung, dibakar, terus dikupas. Nanti hasilnya ini dijemur. Oh, nanti setelah ini akan dijemur lagi begitu di sini ya. Pas banget karena emang lagi panas ya Pak. Betul. Nah, untuk kacang mentenya sendiri ini dalam satu hari berapa banyak Pak biasanya di sini? Tergantung tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya 20 ini, dia bisa menghasilkan setengah ton per hari. Hah? Setengah ton? Setengah ton. Wah, itu banyak banget jumlahnya? Iya. Wow, jadi ini kurang lebih dikerjakan dari pagi sampai sore begitu? Iya, sampai sore, sampai malam. Kadang sampai malam. Oh, kadang sampai malam juga? Wow. Tergantung banyaknya pesanan. Gitu. Jadi memang sudah banyak pesanan-pesanan juga yang turut masuk ke sini, Pak? Iya, setiap hari ini mengirim dia. Oh, dari mana saja memang Pak nih yang suka masuk pesanan ke sini? Dari lokal ya, ada dari Bau-Bau, ada dari Kota Kendari, ada dari Kolaka, Konawe, ada dari Makassar, Jakarta, Surabaya. Oh. Semua di sini. Mungkin saya yakin ini sebagai oleh-oleh mungkin ya Pak ya? Boleh ya. Sebagai oleh-oleh. Apakah ini nanti juga akan jadi oleh-oleh khas Buton Tengah? Oh iya, sudah tentu. Ini merupakan ciri khas dari Buton Tengah itu jamu mente. Oke. Di Indonesia bahkan sudah dikenal dengan jamu mente dari Lombe. Dari Lombe. Ya, wah, ini Buton Tengah. Buton Tengah ini ya. Ini kalau saya ngelihat, ini kayaknya ngupasnya gampang banget Pak. Iya. Jadi boleh nggak saya cobain ngupas juga? Kira-kira berhasil nggak gitu? Boleh. Ya silakan Permisi dicoba. Ya kakak, aku mau coba. Oke, aku coba di sini deh. Ini kupasnya gampang-gampang susah. Nah itu dia, saya takut tangan saya nanti yang ikut ke kupas, enggak ya? Enggak. Setelah percobaan ketiga, akhirnya saya berhasil membelah, tapi cuma setengahnya aja. Setengahnya nggak bisa. Kamu dalam sehari bisa berapa banyak ini? Luar biasa. Waduh, makanya bisa setengah ton tadi ya, seperti yang diceritakan oleh Bapak ya. Oke, terima kasih kalau gitu silakan dilanjutkan kembali. Saya mau ngobrol lagi sama Bapak nih. Karena saya masih penasaran dengan proses produksinya di sini. Kan tadi berarti di sini adalah proses produksinya itu dari mulai awalnya tadi dijemur terlebih dahulu, dibawa ke sini, dikupas, dijemur lagi begitu. Dan habis itu baru masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam itu produksinya apa saja nanti, Pak? Sudah dipakin, tinggal siap untuk dijual, dikirim per kilo. Untuk di wilayah Buteng sendiri, apakah nanti juga mungkin akan didistribusikan entah di pelabuhan ataupun di tempat wisata-wisata yang ada di sini? Karena 1000 gua loh, banyak banget ini Pak. Gimana nanti? Itulah yang menjadi target kita, ya. Kita harapkan ini semua bisa terpasarkan ke tempat-tempat yang memang banyak menjadi permintaan masyarakat. Nah, untuk saat ini kita memenuhi permintaan itu dari kabupaten-kabupaten dan penampung-penampung. Ya, utamanya di toko-toko ya, untuk toko-toko oleh-oleh. Nah, biasanya seperti itu. Kayak yang paling langganan di sini itu adalah dari Makassar dengan Kota Kendari. Oh, yang paling dekat dari sini memang Makassar dan Kendari ini soalnya ya. Jadi paling banyak pesanan dari sana. Tapi untuk oleh-oleh di sini sendiri sudah ada belum Pak saat ini? Oh, sudah ada, sudah banyak. Dengan berbagai macam masakan-masakan dari mente ini. Ada yang digoreng, ya, ada yang dibakar. Dibakar, apalagi? Ada lagi yang dicampur dengan manisan. Oh, jadi manis gitu nanti rasanya dibalut dengan gula seperti itu ya Pak ya? Oh. Berbagai macam rasa. Oke, jadi saya pikir tuh di sini hanya ada yang original saja, tapi ternyata sudah ada varian-varian rasanya. Ada varian rasanya banyak.
Ya. Tapi gini, yang paling diminati itu varian yang mana? Ini soalnya penting juga nih untuk kita tahu nih. Susah juga kalau kita menjelaskan itu, tapi yang paling jelas bahwa yang paling dibutuhkan itu yang digoreng. Oh, yang paling banyak permintaan. Itu permintaan adalah yang digoreng ya. Digoreng. Oke, tapi gini, kalau Pak PJ Bupati sendiri sukanya yang kayak gimana? Saya sukanya yang dibakar. Sukanya yang dibakar. Ya, Oh, karena memang menarik itu sekali. asli dari jambu itu sendiri. Kita coba lanjut lagi yuk Pak, Oke, kalau gitu. oke, boleh. Nah, saya baru saja dari dalam nih Ya, Pak. ya. Langsung pengen lihat langsung kayak gimana sih kalau udah di dalam packaging gitu. Ini ternyata, wah, waduh, ini tapi benar-benar deh kalau kita lihat bagaimana bentuknya ini menggiurkan banget untuk dicoba. Oh, sangat nikmat. Ini menggoda untuk buka puasa jadinya. Menggoda buat buka puasa, tapi kita tahan dulu karena Ya. kita harus lanjut lagi ya Pak setelah Oke, ini ya. ya, Oke, ya, kalau ya. gitu kita lanjut lagi ya Pak. Oke. Selain alamnya, Pak Joker juga memiliki visi untuk membuat pusat perkantoran di Buton Tengah. Salah satunya kantor Bupati Buton Tengah. Beliau menunjukkan lokasi di mana nantinya akan dibangun kantor bupati dari Buton Tengah yang pemandangannya memperlihatkan teluk yang indah sekali. Selanjutnya, Pak Joker mau mengajak saya untuk memanjakan mata saya. Saya nggak sabar untuk melihat seperti apa potensi wisata dari Buton Tengah ini, yaitu Rahya. Ini dia salah satu kekayaan alam yang dimiliki Buton Tengah, Rahya. Ini merupakan salah satu spot yang menjadi andalan Buton Tengah. Perpaduan air yang sangat jernih serta tebing yang indah sangat bisa memanjakan mata siapapun yang berkunjung ke sini. Seperti yang diceritakan Pak Joker, Buton Tengah memiliki lobster yang menjadi andalan. Kali ini, Pak Joker mengajak saya untuk melihat Karamba, tempat lobster-lobster yang ada di Buton Tengah dikembangbiakan. Wah, kalau sore-sore gini tuh enaknya sambil nunggu sebelum buka puasa, enaknya sunsetan memang ya. Benar. Tapi kali ini sunsetan kita berbeda. Betul. Soalnya kita mau ngeliat apa ini? Ayo kita lihat Karamba lobster yang ada di sana. Menarik. Oke, kalau gitu Ya. kita langsung naik kapal kali ya. Oke, ayo Oke, kita mari Pak. langsung ke sana. Oke, ini pertama kalinya saya bisa mampir melihat langsung Karamba dari lobster ya. Menarik sekali. Bapak bisa diceritakan, ini sebenarnya lobster sendiri itu bisa hidup di tempat yang seperti apa? Ya. Jadi lobster ini hidup dan berkembang di tempat-tempat yang memang tertentu. Ada beberapa prasyarat. Ya, salah satunya adalah itu kadar airnya, ya, garamnya, terus kemudian arusnya. Nah ini nih harus diperhatikan. Kalau ini tidak menjadi perhatian, maka akhirnya lobster ini tidak bisa tumbuh dan berkembang, bahkan bisa menjadi kerdil, bahkan bisa mendapat penyakit. Oh, seperti itu. Ya, Iya. memang kalau di sini tadi kita lihat juga ya selama Iya. perjalanan airnya itu benar-benar berwarna hijau kebiruan. Iya. Artinya ini benar-benar jernih, bersih Iya, seperti betul itu ya, itu, Pak ya. betul. Selain itu juga tadi kita merasakan arus ombaknya juga lumayan tadi Betul. selama jalan. Iya. Nah, ini memang ternyata itu adalah syarat-syarat di mana si lobster ini bisa hidup malahan ya. Iya, iya. Sehingga bisa menghasilkan lobster-lobster yang besar-besar begitu Iya, dan bisa dipanen. Nah, untuk saat ini sendiri di tempat kita ini Pak, kita boleh dijelaskan dong, ini kayak ada banyak kotak-kotak di Iya, sini. Nah, iya. ini gimana nih Pak? Nah, ini sebenarnya kotak-kotak ini hanya untuk memisahkan usia daripada lobster itu sendiri. Ada yang usia sekian bulan, 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Oke. Kenapa? Karena lobster sendiri ini kanibal. Oh, jadi Iya. dia kalau ketemu temennya Ya kalau bisa? lapar dia makan. Nah, bisa dia makan gitu. Oke, jadi dipisah-pisahkan Iya, satu dengan pisah-pisahkan, yang lainnya. iya. Kita ingin tahu juga Pak, ini kan terkait dengan ekonomi. Nah, betul. Untuk putaran ekonomi yang ada di sini itu seperti apa berarti untuk lobster ini sendiri? Wah, sangat menjanjikan ya. Kalau kita menghitung secara ekonomi, Betul. dalam satu kotak ini, katakan dia ada 500 ekor yang ada dalam satu kotak ini, Oke. berarti kalau rata-rata 1 kilo, 1 tahun 2 bulan dia bisa menghasilkan 500 juta. Itu kalau 1 kilo. Ya,
Bagaimana dengan kalau 1,5 kilo atau 2 kilo kan gitu untuk satu kotak? Untuk satu kotak aja ini nih yang baru ada kita 6 omongin. kotak, 6 kotak. Jadi kalau katakan satu kotak bisa menghasilkan 500 juta, berarti kalau 6 kotak berarti dia bisa menghasilkan 3 miliar 1 tahun. 1 tahun. Oh. Ini satu karamba yang di dalamnya ada 6 kotak. Bagaimana kalau itu sampai 1.000 karamba? Wah. Berarti bisa menghasilkan sekian triliun. Ini setiap akan tahun. membantu warga Ya, dan juga tentunya masyarakat yang ada di sini pastinya nanti, tentunya Pak. ini akan membantu masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini juga menjadi program prioritas saya dalam rangka bagaimana kita memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya dengan melihat potensi yang ada. Salah satunya adalah potensi di sektor perikanan. Oke. Nah, saya sudah menginstruksikan kepada masyarakat, utamanya perangkat desa, ya, Pak Desa, Pak Camat, Pak Lurah, untuk membuat karamba di desanya masing-masing. Satu desa 20 karamba. Oh. Jadi kalau 67 desa, Nah, berarti dia sekitar 1.200 sekian iya, karamba. betul. Kalau 1.200 sekian karamba, berarti 1 tahun kalau panen dengan harga yang normal, berarti dia bisa menghasilkan hampir 1,5 triliun. Wow, ini Untuk jumlahnya untuk cukup kalau besar satu karamba, ini. Aha. kan gitu, Pak. Itu hitungannya per satu karamba Per lagi. satu karamba. Oke, apalagi kalau di sini nanti sudah banyak turis mancanegara, Ya. turis domestik yang datang. Mereka pasti juga konsumsi kan Ya, pastinya kan? itulah yang kita harapkan. Saya mau jadinya bahwa lobster ini menjadi trigger atau pemicu untuk bangkitnya sektor perikanan dan pariwisata yang ada di Buton Tengah. Iya, betul Harapan sekali. kita nanti turis-turis dari mancanegara bisa melihat di sini wisata lobster nantinya. Nah, lalu untuk lobster-lobster yang ada di sini sendiri, Pak, apakah ini juga dikirim ke luar kota? Lah iya, Nah. ini dikirim Kemana ke luar aja nih? kota. Kemana Ada aja nih? paling tidak dia ke Makassar, Makassar, ya, Surabaya, Surabaya. sama Jakarta. Oh. Ini kirim ke sana. Nah, target saya ini bisa sampai ke luar negeri. Oleh karena itu saya selalu berkoordinasi dengan kementerian, ya, utamanya Kementerian Perikanan, untuk bagaimana kita bisa mencarikan pemasaran ini. Terutama tidak lupa juga dengan dunia usaha dalam hal ini Kadin, untuk oke. bagaimana kita berdayakan nelayan-nelayan kita, Iya, utama baik. Jadi khususnya nelayan lobster ini. ini ya sama-sama dirangkul juga, Semua. mungkin diberikan pembelajaran dan Ya. lain sebagainya. Kita Ya. update terus begitu ya, Ya, Pak ya, benar. informasi-informasi mengenai budidaya lobster Betul, itu betul, sendiri. ya. Oke, menarik sekali kalau gitu. Mari kita lihat lobsternya langsung kalau gitu ya, Pak ya. boleh. Mari ya, Pak ya. Silakan. Inilah salah satu lobsternya, ya. Ini namanya lobster mutiara. Lobster Nah, mutiara. ini ukurannya 8 ons. Ya. Hmm. Kalau 8 ons berarti sekitar 800 ribuan harganya per kilo. Karena 1 kilonya bisa 1 juta sampai 1.200.000. Wow. Itu beli di sini. Kalau di di luar Jakarta, pasti udah waduh, tambah. udah tambah mahal. Berkali-kali lipat, Pak. Ya, tentunya seperti itu. Dan pastinya kalau di sini kan fresh juga. Jadi orang langsung tangkap, langsung dimasak gitu. Ya, Nggak gitu. pakai masuk kulkas dulu ya, Pak ya. Betul, Kayak betul. Bapak bilang waktu itu kan, nggak ada masuk kulkas dulu, langsung dimasak. Langsung ini. Jadi masih aslinya ini. Wow. Kita bisa lihat sendiri ini ya. Ini namanya lobster mutiara. Warnanya Sudah bagus inilah banget, yang Pak paling mahal jenis lobster. Dan ini Buton Tengah tidak susah. Kenapa? Bibitnya itu ada di sini. ya. Oh, karena emang bibitnya Ada di bawah bibitnya di sini. memang Di sini di mana-mana, iya di sini tumbuh dan berkembangnya. Makanya saya programnya tidak hanya melakukan budidaya lobsternya, tetapi juga budidaya itu. bibitnya. Ya, Pembibitan. betul. Eh, Karena dengan tadi kan minta ada 20 karamba di setiap Iya, desa, setiap itu kan artinya bibitnya juga harus banyak. harus benar-benar. Kalau bibitnya nggak ada kan ya gimana? Betul. Oleh karena itu saya nanti di setiap desa mengharuskan di samping budidaya lobsternya itu sendiri ada juga budidaya untuk bibit lobster. Oh iya, bagus Gitu. Pak itu nanti Pak. Harus seperti itu. Mantap. Nah, makanya sekarang saya melakukan koordinasi terus dengan Kementerian Kelautan melalui Perikanan Provinsi untuk bagaimana melakukan pembelajaran kepada nelayan-nelayan kita dalam rangka bagaimana melakukan budidaya lobster yang baik dan benar. Oh. Ini yang saya tentunya nanti harapannya lobster yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Itu yang paling penting memang Ya, itu ya, betul itu. Pak.
Demikian perjalanan kami di Buton Tengah, negeri 1000 gua yang tidak hanya menampilkan gua-gua yang cantik, tetapi juga turut menampilkan pantai yang indah, seperti salah satunya yang ada di belakang kami ini. Kita harapkan bersama nantinya UMKM dan juga wisata yang ada di Buton Tengah ini semakin berkembang dan tentunya semakin baik lagi. Untuk itu kami dari tim VVIP Ramadan Buton Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.